wabarakatuh. Hong wilaheng awiknam astu. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging jagat Bathara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya ada di alam. Saya berada di hutan. Ini adalah hasil tanaman saya, pisang, yang baru saja saya ambil dari pohonnya. Di kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang apa yang ada di tanah leluhur kita ini. Kita akan menggali apa yang tertanam dan pernah tertanam di tanah leluhur kita ini, Jawa. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk meneluri uri-uri kehidupan, budaya, dan kepercayaan orang Jawa. Terkadang ada sesuatu pertanyaan yang menggelitik tentang keberadaan Jawa. Kita yang disebut sebagai bangsa Jawa, pastilah sebuah bangsa itu ada yang menumbuhkan bibit kawit. Karena itu ada pertanyaan yang menggelitik. Siapa sebenarnya bapaknya orang Jawa ini? Siapa sebenarnya orang yang melahirkan suku Jawa ini? Nah, oleh sebab itu, ada sebuah cerita, yang mana cerita ini tertulis di dalam kitab suci, baik itu agama Yahudi, agama Nasrani, maupun agama Islam, bahwa tiga agama ini pernah menceritakan tentang peristiwa banjir besar, yaitu banjir pada zaman Nabi Nuh. Di dalam tiga kitab ini menceritakan bahwa hampir di seluruh dunia, di muka bumi ini, semuanya, sebagian besar di permukaan bumi ini tertutup, tenggelam oleh air bah yang datang begitu meruah dan melimpah. Oleh sebab itu digambarkan kehidupan yang ada saat itu. Semuanya tenggelam, tertimbun tanah akibat banjir yang begitu besar. Kehidupan yang sebelum itu sudah ada. Peradaban manusia yang sebelum banjir itu sudah ada. Semuanya terkubur. Oleh sebab itu para ahli menceritakan bahwa ada dua masa peradaban manusia, dua periode peradaban manusia yang sudah dianggap memiliki keberadaban yang tinggi, yaitu peradaban Lemurian dan peradaban Atlantik. Para ahli ini memperkirakan bahwa peradaban Lemurian ini sudah ada sejak 50.000 tahun yang lalu.
yaitu 5.000 tahun, 50.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Sedangkan peradaban Atlantik ini diperkirakan ada, yaitu sejak 10.000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Nah, dua peradaban ini hilang, terkubur bersamaan dengan datangnya air bah, banjir besar saat Nabi Nuh. Apakah setelah Nabi Nuh itu masih ada orang yang selamat dari bencana air bah yang demikian dahsyatnya itu? Berdasarkan keterangan kitab suci, baik itu di Yahudi maupun di Nasrani, dijelaskan bahwa ada yang selamat, yaitu orang-orang yang naik kapalnya Nabi Nuh. Nah, digambarkan bahwa 3 orang anak Nabi Nuh yang ikut di dalam bahtera itu, yaitu Ham, Syam, dan Yafet. Inilah anak-anak Nabi Nuh yang meneruskan peradaban manusia. Mereka menyebar di sudut-sudut dunia. Nah, oleh sebab itu diperkirakan bahwa ada yang namanya Yafet, anak Nabi Nuh ini, kemudian menuju ke wilayah Nusantara ini. Kemudian Yafet ini menurunkan keturunan, namanya adalah Yawa atau Java atau Yahua. Inilah yang dianggap sebagai cikal bakal keturunan Yawa, Yava atau Yahua ini adalah yang menurunkan peradaban yang ada di Jawa ini, yang menurunkan anak-anak yang hidup di Jawa dan kemudian menyebar ke Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah tentang kebenaran hal ini? Oleh sebab itu, ini perlu diteliti lebih mendalam lagi. Dan para sarjana, para ahli, para arkeolog, silakan dicari tentang bukti-bukti keberadaannya. Nah, peradaban keturunan Yava atau Java ini atau Yahua ini, karena moyangnya sudah pernah mengajarkan tentang kepercayaan adanya Zat yang maha kuasa, maka tentunya pemikiran-pemikiran tentang adanya sesuatu di luar dirinya yang begitu dahsyat kekuatannya dan sudah dibuktikan sendiri tentang bagaimana kedahsyatan yang maha dahsyat itu untuk menenggelamkan bumi. Kekuatan yang tidak ada yang bisa melawan. Inilah yang menjadikan keturunan-keturunan Yafet ini sadar bahwa di sana ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Nah,
di antara keturunan-keturunan terus berlanjut di Jawa ini. Kemudian tercatat pada tahun 4336 sebelum Masehi, berarti setelah zaman peradaban Atlantik, maka ada seseorang yang melakukan perenungan diri, yang berusaha menyadarkan dirinya untuk mengungkap tabir tentang hal yang maha kuasa. Merenung, bertafakur, menyepi, riadoh, mengurangi makan, mengurangi tidur, selama bertahun-tahun berada di sebuah gua yang ada di Gunung Klotok, Kediri, yaitu Gua Selomanglek. Orang ini disebut Jono atau Josono atau Eyang Josono. Eyang Josono ini akhirnya dia punya kesadaran diri bahwa di luar dirinya ada sesuatu yang maha kuasa. Sesuatu yang maha kuasa itu tan keno kiniro lan tan keno kinoyongopo. Kang Maha Kuwasa iku mung sajuga. Artinya, yang maha kuasa itu adalah satu. Kang Maha Kuwasa iku tan kino kembari. Yang maha kuasa itu tidak ada yang mengembari. Keberadaannya tan kiniro, keberadaannya tidak bisa diperkirakan di mana tempatnya. Keberadaannya ini tidak bisa dikira-kira. Lantan kiro tan kinoyo ngopo. Di samping tidak bisa diperkirakan tempatnya, digambarkan wujudnya, sehingga disebut tan kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan wujudnya, dan tidak bisa digambarkan tentang bagaimana bentuknya. Karena akal pikiran tidak mampu untuk menggambarkan keberadaan dari yang maha kuasa itu. Nah, siapa sebenarnya yang maha kuasa itu? Maka orang-orang Jawa untuk menyebutkan yang maha kuasa itu diberikan nama atau diberikan sebutan dengan sebutan Sang Hyang Toyo atau Gusti. Sang Hyang Toyo, Sang Hyang itu artinya dia yang maha. Toyo yaitu toh yang bercahaya. Jadi dia yang maha bercahaya. Dia adalah toh yang memiliki cahaya asal dari semua asal cahaya. Inilah
orang Jawa memberikan nama, mempercayai adanya sesuatu yang bisa nuwuhake, menumbuhkan, mengembangbiakkan, mewujudkan semua yang ada di jagat raya. Toh itulah yang menjadikan semua ada di jagat raya ini. Oleh sebab itu, Toh atau Gusti ini disebut Gusti Kang Akarya Jagat. Artinya, dialah Gusti, dialah Sang Hyang Toyo yang menciptakan keberadaan bumi ini. Dialah Toyo, Gusti yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, walaupun Dia Sang Maha Pencipta yang mampu menciptakan api, Dia yang menciptakan api itu ada di dalam api. Tetapi Dia yang menciptakan api itu, Dia tidak kepanasan. Walaupun Dia ada di dalam api. Dialah yang menciptakan air. Walaupun Dia yang menciptakan air, Ia ada di dalam air. Tetapi Dia tidak basah dari air itu. Itulah yang disebutkan Gusti Kang Akarya Geni, ana ing jerone geni, ning ora kepanasan saka geni iku. Gusti Kang agawe banyu, ana ing jerone banyu, ning Gusti ora teles mergo banyu. Inilah menunjukkan bahwa Toh ini, Toyo ini adalah zat yang sangat berkuasa terhadap ciptaannya. Dia menciptakan sesuatu. Dia punya kuasa untuk membuat sesuatu. Dia berkuasa untuk menjadikan apa sesuatu itu. Kemudian Dia walaupun ada di dalam ciptaannya itu, ada, tetapi Dia tidak seperti ciptaannya itu. Inilah Toyo, zat yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Gusti yang menciptakan apa yang ada di jagat raya ini. Dia Gusti adoh tanpa wangit, nanging cedak ora sesenggolan. Ini menunjukkan betapa kuasanya Toh atau Toyo ini jauh tanpa batas, jauh tanpa ada tepinya, dan dekat, sangat dekat, tapi tidak bersentuhan. Sehingga keberadaan dari Toh atau Toyo atau Gusti ini ada, nampaknya jauh, sangat jauh, tidak terkira jauhnya, tetapi sesungguhnya Dia sangat dekat
bahkan lebih dekat. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Tidak pernah berjauhan, bahkan berdekatan. Tetapi antara yang membuat dengan yang dibuat tidaklah sama, tapi tidak jauh. Antara yang menciptakan dan yang diciptakan ini saling ada berdekatan. Kalau digambarkan seperti kodok ngemuli leng, kata yang menyelimuti liangnya dan kata diselimuti lengnya. Koyok kodok ngemuli leng, lan kodok koyok kodok dikemuli karo leng. Antara liang dengan kodoknya begitu dekat, sehingga kodok ngemuli leng, artinya kodok yang menyelimuti liangnya. Dan kata yang diselimuti oleh liangnya. Jadi antara liang dengan katanya ini sungguh sangat berdekatan. Bahkan katanya itu tidak tahu kalau di atasnya itu ada yang menyelimuti, yaitu yang namanya liang. Inilah betapa halusnya, betapa kuasanya Sang Maha Pencipta terhadap ciptaannya. Ini sudah disadari sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita. Nah, oleh sebab itu, leluhur bangsa Jawa sudah sadar tentang keberadaan yang Maha Kuasa, yaitu menyebut Tuh. Artinya adalah Tuhan. Dalam bahasa Cina disebut Tao. Dalam bahasa Sunda, kalau tidak salah, adalah Toan. Sedangkan kalau di Melayu, namanya adalah Tuhan. Jadi ada yang menyebut Tuh, kemudian menjadi Toyo. Ada yang menyebut Tao, kemudian ada yang menyebut Tohan. Ada yang menyebut Tuhan. Hampir sama semuanya. Tohyo artinya Tuh yang bercahaya. Yo di sini artinya cahyo. Cahyo itu adalah sinar. Sinar yang mengeluarkan cahaya. Jadi digambarkan Tohyo atau Toyo ini adalah zat yang begitu bercahaya, yang mengeluarkan cahaya yang begitu dahsyat. Kemudian cahaya yang begitu dahsyat ini yang menyinari dirinya Toyo itu sendiri. Jadi Toyo mengeluarkan cahaya.
cahaya yang dikeluarkan oleh Tohyo ini tidak terkirakan jumlahnya. Bukan jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan, tetapi jumlahnya tidak terhingga. Dan terangnya cahaya ini pun tidak bisa digambarkan. Betapa terangnya, betapa cerahnya, betapa cemerlangnya, tidak bisa digambarkan dengan alat ukur mata. Nah, dari sekian banyak cahaya, kumpulan dari cahaya-cahaya yang begitu banyak, ini digambarkan oleh orang yang tersadarkan dirinya, maka disebut dengan prakrti. Sehingga kalau diambil dari satu saja cahaya, dari bermiliar-miliar cahaya, maka satu cahaya itu disebut cahyo mulyo. Cahyo mulyo artinya cahaya yang mulia. Kumpulan dari cahaya-cahaya yang mulia ini, maka disebut dengan prakrti. Jadi prakrti adalah kumpulan dari cahaya-cahaya yang disebut dengan cahyo mulyo. Cahaya-cahaya yang disebut dengan cahyo mulyo ini, kemudian dari sekian banyaknya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun ini, kemudian memiliki yang namanya energi, kekuatan. Masing-masing cahaya ini memiliki kekuatan. Nah, kekuatan-kekuatan di antara cahyo mulyo ini makan punya efek. Bertemunya cahyo mulyo satu dengan cahyo mulyo yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sekian banyak cahyo mulyo, ini akan menimbulkan efek. Nah, efek inilah yang disebut dengan ilusi, yang disebut dengan maya. Percikan-percikan ini akhirnya menimbulkan ilusi-ilusi yang bisa mewujud. Cahyo mulyo ini bertemu dengan cahyo mulyo yang lain dan berjuta-juta cahyo mulyo, akhirnya menimbulkan percikan-percikan sebuah kekuatan, yang mana percikan-percikan cahaya yang datang dari cahyo mulyo tadi akhirnya membentuk ilusi-ilusi atau maya, dan maya ini akhirnya menimbulkan wujud atau keberadaan. Tetapi keberadaannya tergantung dari cahyo mulyo, dan cahyo mulyo tergantung dari cahaya asal, yaitu toyo. Sehingga apabila cahyo mulyo ini tidak ada, maka tidak ada wujud benda. Dan apabila cahyo mulyo ini tidak ada, maka cahyo mulyo yang lain masih jumlahnya bermiliar-miliar. Ini hanya satu cahyo mulyo bisa mewujudkan benda. Nah, inilah percikan-percikan cahyo mulyo mewujudkan materi yang bersifat maya. Nah, materi ini yang nampak, yang mewujud, yang kelihatan,
disebut dengan raga atau benda yang mewujud. Tetapi benda yang mewujud itu, di balik benda yang mewujud itu, ada benda yang tidak mewujud dan disebut dengan immateri. Jadi ada materi dan ada immateri. Ada raga dan ada nyawa. Sehingga benda ini, di setiap benda itu ada raganya, ada fisiknya, dan ada non-fisiknya. Ada jiwanya dan ada raganya. Nah, raga atau fisik ini dibangun oleh dua hal, yaitu negatif dan positif. Demikian juga di dalam benda itu yang tidak mewujud, immaterial, ini juga terbangun oleh positif dan negatif. Sehingga di dalam satu benda ini terbangun dari 4 hal, yaitu terbangun oleh fisik yang positif, fisik yang negatif, non-fisik yang positif, dan non-fisik yang negatif. Inilah di dalam satu benda. Semua benda yang ada di jagat raya itu, semuanya sama. Sama yang dimaksud adalah terbangun oleh positif, negatif. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, inilah sesuatu yang sudah disadari sejak zaman dulu, sejak tahun 4336 sebelum Masehi. Bangsa Jawa sudah menyadari tentang Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimanakah keterangan untuk berikutnya? Kita sambung di kesempatan yang akan datang. Sampai di sini kami ucapkan banyak terima kasih dan silahkan Anda untuk berkomentar, untuk berdiskusi. Dan ingatlah, setiap pembicaraan, setiap tulisan adalah sesuatu yang berharga. Dan apabila ada sesuatu yang terasa kurang menyenangkan di hati, maka janganlah cepat untuk marah. Karena marah itu adalah sifat negatif. Ingatlah, diri kita juga terbangun oleh positif dan negatif. Siapa yang marah itu negatif. Siapa yang senang, gembira, bahagia, dia adalah positif. Negatif dan positif yang ada di dalam diri kita sama dengan positif dan negatif yang ada di setiap benda. Oleh sebab itu, silakan Anda untuk berkomentar dan silakan Anda untuk berdiskusi. Tetapi gunakan diskusi dengan akal yang sehat, didasari rasa ingin tahu dan didasari oleh rasa kekeluargaan yang baik untuk mendapatkan pengetahuan yang baik. Sesuatu yang baik adalah positif. Sampai di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.